Sikoknya mana? Lagi di jalan. Pegang dulu aku. Untuk jenis sampah yang terdapat di kampus Pondok Meja itu ada dua, yaitu sampah anorganik dan sampah organik. Untuk sampah anorganiknya itu ada seperti botol atau cup bekas minuman, dan untuk sampah organiknya ada dedaunan ataupun ranting. Bang, sebelumnya perkenalkan kami dari Prodi Teknik Lingkungan Angkatan 2019. Di sini kita mau coba fotonya Bang, mau wawancara Abang mengenai sampah yang ada di kampus Pondok Meja ini. Jadi sebelumnya Abang bisa perkenalan dulu. Kenalkan, nama saya Fatul Ramadiansa dari Teknik Lingkungan Angkatan 2020. Kalau menurut Abang nih, bagaimana sih kondisi lingkungan kampus yang di Pondok Meja nih Bang? Kayak terkait dari aspek lingkungan yang lebih kebersihan. Kalau untuk di kampus kita sendiri, Pondok Meja itu sudah cukup baik. Cuman ada beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama oleh fakultas terkait dengan tempat pembuangan sampah. Mungkin itu juga untuk secara mendalam memperbaiki, membersihkan sampah seperti plastik yang sudah lama tertimbun, dan juga untuk selalu memperhatikan vegetasi seperti rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitaran kampus. Mungkin itu lebih diperhatikan lah untuk fakultas sendiri, karena kampus kita kan ada 3 fakultas, fakultas sains dan teknologi, fakultas pertanian, dan fakultas kesehatan dan ilmu kedokteran itu. Mungkin itu untuk tanggapan terkait situasi di kampus kita mengenai sampah ya. Berarti kendalanya di sampah ya Bang? Iya. Kalau untuk jenis sampah yang sering Abang pegang sendiri apa sih Bang? Lebih ke sampah organik sih, seperti daun-daun kering, untuk sampah-sampah plastik dan atau rumah tangga seperti saya itu udah mulai jarang, paling di beberapa titik lah yang tidak terlalu diperhatikan, seperti di belakang-belakang kan masih terdapat sampah. Cuman untuk sebagian besar sudah mulai bersih lah untuk kampus kita sendiri. Berarti untuk dari kendala sampah ini menurut Abang untuk mengenai kayak tempat sampah gitu Bang, kayak jumlah ketersediaan tempat sampah di kawasan kampus ini udah memadai itu ya? Untuk tempat pembuangan sampah sendiri ya, kotak sampah itu masih kurang lah untuk di kampus kita sendiri. Diharapkan untuk lebih diperbanyak lagi menghasilkan timbulan sampah. Sekian untuk wawancara kami hari ini. Sebelumnya terima kasih banget. Ya, sama-sama. Ibu, di sini saya Safri Yuliani dari Teknik Lingkungan Angkatan 2021. Baik, di sini saya kan sedikit mengetahui tentang lingkungan sekitar Pondok Meja dari Ibu. Dari Ibu sendiri, nama Ibu siapa ya Bu? Nama saya Yernisa, dari Teknologi Industri Pertanian. Baik Bu. Nah, di sini Bu, jenis sampah apa sih yang Ibu ketahui yang biasanya ditemui di kampus Pondok Meja? Yang jelas berarti kan terkait dengan kegiatan yang ada di kampus ya. Ya. Berarti sisa-sisa makanan masyarakat ada di sini ya, dosen maupun mahasiswa. Nanti sampah jajanan kan, bisa nanti mungkin dari kemasannya gitu kan, atau karena di sekitar kita banyak pohon-pohon, berarti sampahnya itu mungkin dari jatuhan daun dan sebagainya. Nah, karena di kampus itu kan ada lab tuh. Nah, di laboratorium itu sering mahasiswa beraktivitas menggunakan, kalau yang di teknologi pertanian itu menggunakan bahan hasil pertanian. Ya kan, apa buah, sayur, bahan hasil perkebunan. Nah, sisa-sisanya itu kan bisa yang tidak terpakai jadi sampah. Atau yang dari penelitian, limbah sih, lebih kepada limbah. Ada limbah
sisa, misalnya dia ngolah sesuatu, misalnya buat kertas pakai ada larutannya tuh larutan NaOH, berarti kan ada limbah cair hasil dari perebusan serat itu mengandung limbah cair ini mengandung NaOH itu misalnya. Ada lagi? Untuk itu Bu, kira-kira seberapa sering sih Ibu membuang sampah pada tempatnya gitu? Apakah Ibu ada membuang sampah sembarangan atau bagaimana? Alhamdulillah sih sejauh ini apa ya, berupaya ya membuang sampah pada tempatnya, karena kalau buang yang tidak di tempat itu merasa bersalah gitu. Iya, Gitu. Jadi selalu mengupayakan berbuang. Dan untuk selanjutnya nih Bu, apakah Ibu pernah mendapat sosialisasi atau edukasi mengenai pengelolaan sampah yang baik begitu di kampus ataupun di lingkungan sekitar? Kalau di kampus secara khusus kayaknya nggak ada ya. Yang paling dapatnya mungkin dari media sosial, kita baca medsos, ada di Instagram, atau mungkin dari televisi, mungkin ada film edukasi dari situ. Tapi kalau secara khusus di kampus ada menyuluh terkait sampah itu. Baik, mungkin itu saja Bu yang bisa saya tanyakan. Baik, mungkin itu saja Bu. Terima kasih Bu atas jawaban Ibu dan respon dari Ibu. Ya Pak, perkenalkan nama kami Anissa Salsabila dari Teknik Lingkungan Angkatan 2023. Sebelumnya kami izin mewawancari Bapak dengan batas Pak Robi. Ada beberapa pertanyaan yang ini kami tanyakan tentang kondisi lingkungan kampus kita. Yang pertama itu, menurut Bapak, bagaimana kondisi lingkungan kampus Pondok Meja ini? Dari kayak pengelolaan sampahnya atau lingkungan kampus yang kayak sampahnya atau bagaimana gitu Pak? Nah, lingkungannya dibilang bersih dan tidak, dibilang kotor dan tidak, gitu. Kalau lingkungan pengelolaan sampahnya masih kurang tepat, karena ya mungkin ada kekurangan. Lalu, menurut Bapak jenis sampah apa sih yang paling banyak ditemui di lingkungan Oh, plastik lah, udah jelas kan tuh, plastik dominan. Dominan plastik ya Pak? Ya, Terus menurut Bapak jumlah ketersediaan tempat sampah di kawasan kampus Pondok Meja ini sudah dapat memenuhi semua untuk menampung sampah di kampus kita? Belum Ya Pak? belum. Karena belum terdapat dengan rapi, dan yang kedua juga, ya itu juga lah, mungkin karena anggaran dari atasnya belum mencukupi. Mungkin sekian Pak. Ya. Saya akhiri. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, saya Kevin Audrey dengan NIM F1G323033, angkatan 23 dari Prodi Teknik Lingkungan. Di sini saya ingin bertanya kepada Ibu. Coba perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya namanya Ibu Arbaiyah, CS Teknik Lingkungan. Sumatera. Ya. Nah, lanjut. Menurut Ibu bagaimana kesadaran masyarakat kampus mengenai kebersihan? Kalau kesadarannya tuh kurang. Jadi solusinya bagi Ibu gimana, Bu? Solusinya kalau hari Senin sampai hari Jumat tuh iyalah Ibu yang itu. Tapi kalau hari Sabtu misalkan ada acara apa itu harus kesadaran ada siswa. Nah, bersihin, ruangan bersihin, sampah dibuang ke tempat sampah. Lanjut, bagaimana fasilitas seperti tempat sampah yang berada di kampus Pondok Meja, apa itu sudah mencukupi? Belum. Alasannya bisa dijelaskan? Rasanya memang itu sampah berserakan di belakang tuh. Jadi kurang tempatnya kurang lebar, kurang buangnya semuanya. Lanjut Bu, bagaimana sistem pengelolaan sampah di Pondok Meja setelah kumpulin sampah nih? Terus
dibuang kemana Bu? Ke tempat sampah, cuma tempat sampahnya ya juga kan tadi harusnya ya dibuat di tempat yang layak lah. Ini di pinggir jalan, ini kan kurang bagus lah ditengok. Terima kasih Bu atas jawabannya Bu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dampak dari limbah plastik sangatlah buruk bagi kelestarian lingkungan. Masih banyak kita temui masyarakat yang membuang sampah plastik sembarangan, di mana hal itu dapat mencemari lingkungan. Dalam mengurangi limbah plastik, kita bisa memulainya dengan beberapa langkah kecil, seperti yang pertama, memperhatikan lingkungan sekitar dengan membuang sampah sesuai dengan kategori dan tempatnya. Yang kedua, membawa tumbler untuk mengurangi minuman yang berbahan plastik. Dan yang ketiga, kita juga bisa memulai membiasakan untuk membawa kantong belanja sendiri untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Tubuhku sehat karena lingkunganku terjaga. Salam Lestari.